Oke guys, dalam video kali ini saya ingin sharing ya, menjawab pertanyaan teman-teman bahwa, aduh, gimana sih mas, efek corona penghasilan saya benar-benar menurun drastis. Nah, kira-kira apa sih yang harus tak lakukan supaya minimal walaupun saya tidak bertumbuh, tapi setidaknya saya bisa bertahan mungkin dari minimal penghasilan saya bisa mencukupi lah untuk kebutuhan hidup saya. So, secara mungkin saya bekerja sebagai karyawan ataupun yang mungkin kepukul keras ya, itu adalah mungkin ojek online. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya bisa tetap bertahan di era sekarang ini? Dan di dalam video kali ini ya teman-teman ya, saya akan menjawabnya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan supaya tetap bisa bertahan dalam era seperti sekarang ini? Check this out. Wah, yang merasakan dampaknya itu bukan hanya teman-teman aja, tapi ya kita semua pun merasakan dampaknya dari virus corona ini, di mana virus corona ini memang benar-benar membuat ya mungkin barangkali kita bisnis omset kita mengalami penurunan karena kebanyakan orang sudah pada nggak keluar rumah, ataupun contoh ketika bisnis kita di bidang transportasi kan otomatis karena adanya sistem lockdown ini ataupun kerja dari rumah ini mungkin usaha kita akan sedikit terganggu ya. Cuman sebenarnya ada caranya sih teman-teman, ada caranya supaya apa, supaya ya minimal kita bisa bertahan lah di era sekarang ini. Dan caranya itu gini teman-teman ya, cara yang pertama teman-teman harus gimana caranya menambah penghasilan teman-teman, menambah penghasilan kita ya. Caranya itu gimana? Caranya adalah dengan cara harus jualan teman-teman. Karena so mau nggak mau guys, contoh gini, kita bekerja sebagai seorang karyawan ataupun ojek online, di mana omset kita sudah jelas nggak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup kita ya. So, jadi gini, kita harus berpikir secara realistis teman-teman. Jadi contoh gini, kebutuhan hidup kita sehari itu 50.000 satu keluarga. Nah, contoh kita bekerja, ini kita nggak memandang profesi, tapi lebih tepatnya ini perumpamaan aja deh, kita sebagai karyawan ataupun ojek online, contoh gitu deh. Ojek online penghasilan kita sudah jelas nggak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari kita. Nah, kita nggak bisa secara mengandalkan secara keyakinan aja, mungkin bisa teman-teman. Tapi kita harus juga berpikir realistis. Contoh kalau ini nggak segera diselesaikan, otomatis akan banyak masalah yang timbul lagi. Contoh seperti apa? Contoh ketika penghasilan kita nggak mencukupi, ya kita pasti hutang dong. Nah, ketika hutang kita nggak bisa bayar, nanti pasti efeknya bisa lebih parah lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita berpikir gimana caranya untuk mencukupinya. Salah satu caranya adalah dengan cara menambah penghasilan. Dan untuk menambah penghasilan ini, kita harus jualan guys. Nah, untuk berbicara penjualan nih teman-teman ya, berjualan teman-teman, kita juga harus memilih segmen yang tepat. Segmen yang tepat itu seperti apa? Nggak akan mungkin contoh di era sekarang ini kita berjualan baju. Nah, di era sekarang ini kita jualan baju mungkin bisa laku. Cuman kemungkinan lakunya pasti akan sangat kecil karena ekonomi sedang goyah guys. Jadi produk apa yang kita bisa masuki? Ya saran saya teman-teman harus bisa memasuki produk-produk yang benar-benar kebutuhan orang ini. Benar-benar kebutuhan masyarakat. Produknya itu apa? Ya mungkin bisa produk kecantikan karena itu udah menjadi kebutuhan mereka. Ya mungkin bisa produk kesehatan ya, apapun produknya itu ya. Nah, karena memang pasar yang lagi membutuhkan adalah di bidang produk-produk tersebut teman-teman ya. Sehingga apa? Sehingga kita menjualnya lebih mudah. Oke ya. Jadi yang harus dilakukan adalah jualan guys, jualan. Jualan produk yang tak rekomendasikan adalah produk di bidang kesehatan dan kecantikan karena pasar lagi butuh. Nah, oke ya, setelah menemukan produknya, apa yang harus kita lakukan? Kita masuk di online karena kita nggak mungkin di era sekarang ini masuk di offline ya. Karena yang paling penting poinnya adalah yang pertama, kita menghindari yang namanya kerumunan orang karena di situ pasti akan sangat beresiko, dan juga orang yang berkumpul di zaman sekarang ini pun sangat jarang ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan yang namanya sosial media dari online-nya. Dan di sini saya akan berbagi tips lagi dari online itu gimana teman-teman ya. So gini, kalau kita sudah punya produk untuk dijual, itu kita harus yang pertama, ini mungkin bisa diterapkan dari contoh Instagram. Instagram yang pertama itu kita bangun bangun dari profilnya itu supaya bisa meyakinkan lagi, biar datanya dilengkapi. Kemudian itu teman-teman postingannya juga harus diperbanyak guys, karena supaya apa, pasti lain dong. Contoh gini, kita di contoh nyari produk kesehatan, ketemulah akun kita, kebetulan produknya cocok, tapi dilihat kok postingannya sedikit banget, bener nggak ya orang ini jualan nggak ya? Nah, pasti berpikir seperti itu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah postingannya diperbanyak. Setelah postingan diperbanyak, teman-teman, yang kedua adalah naikkan kunjungan profilnya. Jadi teman-teman harus rubah dulu Instagramnya itu menuju akun bisnis ya. Setelah dirubah, teman-teman harus tantangannya gimana caranya menaikkan kunjungan profil. Karena gini guys, semua yang ada di online itu bisa diukur.
Contoh seperti apa? Contoh kinerja kita ya di online ya. Kalau kita menggunakan contoh Instagram bisnis, kunjungan profil kita berapa? Itu bisa dilihat. Yang artinya gini, kunjungan profil itu adalah seminggu ya, 7 hari itu. Contoh kunjungan profil kita selama 7 hari adalah 200 orang. Ya berarti contoh ibaratnya kita membuka toko, berarti selama 1 minggu itu yang masuk ke toko kita cuma 200 orang. Nah pertanyaannya, kalau kita pengen closingnya lebih gede, ya harus datengin banyak orang dong ke toko kita. Nah untuk caranya teman-teman, kalau di offline, di online ya maksudnya ya, bisa pakai Instagram Ads, maksudnya advertising ya, jadi berbayar, ataupun secara manual itu bisa strategi, mungkin kalau di Instagram bisa follow unfollow. Nah itu membantu juga karena mendatangkan orang. Contoh gini deh, kita kalau di follow orang atau di bomlek ya, nah kita kan pasti melihat, siapa sih ini kok ngebomlek saya. Nah mereka pasti mengunjungi profil kita, dan setelah mereka mengunjungi profil kita, siapa tahu mereka membutuhkan produk kita. Nah itu kan memperbesar lagi tingkat closingnya, betul ya. Nah, untuk cara yang selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah bisa mendatangkan orang, orang itu udah masuk ke WA teman-teman, teman-teman harus belajar yang namanya lagi adalah teknik closingnya. So, teknik closing itu gini teman-teman, teknik closing itu biasanya digunakan oleh banyak sales ya. Teknik closing itu gini, selalu memberikan pilihan. Pilihan itu jangan sampai orang bilang enggak. Jadi contoh, Mbak saya mau beli suplemennya, kalau bisa kita tawari, oke Mbak mau yang kemasan berapa tablet, 50 atau 100 gitu. Nah untuk harga 50 segini, untuk 100 segini, mau pilih yang mana Mbak gitu. Kemudian pembayarannya gimana Mbak, mau transfer atau tunai, pengirimannya lewat apa. Jadi kita kasih mereka pilihan, jangan sampai bilang enggak teman-teman ya. So jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan ya dalam video singkat saya kali ini. Jadi memang mau nggak mau teman-teman harus menambah penghasilannya, karena kalau teman-teman nggak menambah penghasilan, sudah tahu itu nggak cukup, tapi masih nggak mau melakukan perubahan, ya cepat atau lambat pasti saya dapat pastikan ya, ekonomi teman-teman akan goyang. Sehingga apa? Sehingga nanti pasti terjadi sesuatu di finansial yang nggak diinginkan. Jadi lebih baik coba teman-teman belajar jualan ya. So oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, jika menyukai video kali ini jangan lupa klik like plus subscribe-nya ya. Oke, sukses selalu buat kita semua, dan pastinya salam hebat luar biasa.